kita laporkan ke Polda Jawa Timur itu sudah diterima, dan saya pun juga sudah menerima surat pemeriksaan. Jadi tanggapan dari Polda Jawa Timur sangat bagus sekali. Ketika saya melaporkan baru jangka waktu 2 hari, saya sudah ada surat panggilan keterangan untuk proses pelaporan yang saya laporkan. Ya, inilah masalahnya kenapa Marcel ini saya laporkan ke pihak yang berwajib, sebab saya sudah berusaha untuk menghubungi beliau, saya sudah mencoba untuk meminta beliau berklarifikasi, bertabayun, menyampaikan apa yang telah beliau tujukan, tetapi tidak segera beliau sampaikan, sehingga ini menjadi opini di masyarakat seolah-olah saya benar-benar melakukan penipuan. Padahal sampai saat ini di Polda maupun di Polres, di pihak kepolisian tidak ada satu laporan pun dari masyarakat yang menyatakan menjadi korban penipuan saya. Lalu ketika tidak ada korbannya, tidak ada kejadiannya, lalu mengatakan ada kejadian penipuan, itu ada dasar apa begitu? Jadi ini adalah pelajaran untuk masyarakat kita bahwa ketika kita menuduh, di situ juga kita harus bisa membuktikan. Selain itu, jangan gampang terpercaya, jangan gampang percaya dengan berita-berita hoax yang terjadi, sehingga nanti pada akhirnya menjadi opini yang tidak baik. Ini ada undang-undangnya, negara kita adalah negara hukum. Jadi siapa yang menyebarkan kebencian, siapa yang mengambil video orang lain tanpa izin, mendistribusikan, lalu setelah itu beliau menuduh tanpa bukti, dan akhirnya terjadilah masalah yang luar biasa di masyarakat, sehingga terjadi kekisruhan, terjadi keributan, bahkan terjadi perusakan di tempat saya, sehingga saya harus mengambil tindakan hukum sebab saya adalah warga negara yang sangat taat dengan hukum. Kalau saya terbukti melakukan kesalahan, bukan hanya sekedar tutup channel seperti yang disampaikan oleh Bang Marcel, tapi saya siap untuk dipenjara. Maka sekarang konsekuensi hukumnya, ketika sana mengatakan saya melakukan penipuan, dia harus bisa membuktikan itu. Kalau tidak bisa membuktikan, bukan hanya sekedar tutup channel, tapi beliau juga harus dipenjara. Itu konsekuensi hukum kita. Yang terjadi dengan diri saya kan backgroundnya adalah al-hikmah atau ilmu kegoiban. Tentu ketika kita berbicara tentang ilmu hikmah, ini adalah ilmu rasa yang bisa dirasakan hanya oleh orang yang mengamalkan. Bagaimana sama menceritakan sesuatu kepada orang yang tidak pernah mengamalkan itu. Sedangkan ilmu gaib itu jalurnya dengan keimanan, dengan kepercayaan. Saya tidak meminta Bang Marcel untuk percaya dengan apa yang saya lakukan, tetapi jangan menuduh saya, jangan memfitnah saya, itu yang ingin saya sampaikan. Silahkan kamu nggak percaya, kamu backgroundnya adalah seorang pesulap yang biasa menggunakan trik untuk hiburannya, silahkanlah kamu, itu background kamu. Tetapi kalau kamu nyambung ke tempat yang lain dengan keilmuan yang lain, kamu paham nggak dengan ilmu ini begitu? Karena ini hubungan dengan doa, dengan kegaiban, dengan sihir, santet dan sebagainya. Paham nggak tentang ini? Jadi kalau berbicara itu harus paham dulu tendensinya, keilmuannya itu harus paham dulu dengan apa yang dibicarakan. Apa panjenengan juga ingin mengatakan semuanya kamu harus bisa membuktikan surga dan neraka? Bisa enggak? Kamu harus membuktikan tentang hari kiamat nanti. Kamu harus membuktikan tentang Tuhan kamu. Kalau semuanya berbicara tentang logika, orang nggak akan ada yang beragama. Kalau masalah tentang semua hal harus dilogikakan, tidak semuanya bisa dilogikakan. Ada beberapa hal yang hanya bisa dipercaya, dipahami, dipelajari, dirasakan, dan nanti pada akhirnya akan mengalami. Nah, ketika mengalami ini ada beberapa hal. Ada yang namanya mukjizat, itu untuk para nabi. Ada yang namanya karomah untuk para wali. Ada yang namanya maunah untuk orang yang istiqomah. Dan ini sebenarnya tidak bisa dicoba-cobakan. Tidak bisa kamu kalau bisa begini coba begini, tidak bisa. Ini terjadi atas dasar kodratullahnya Allah. Terjadi ketika Allah itu berkehendak. Contoh, ketika baginda Rasulullah SAW disihir. Baginda Rasulullah juga pernah disihir. Ketika itu baginda Rasulullah sakit. Lalu ketika beliau sakit, sudah diobati kemana-mana, beliau tidak sembuh. Lalu ketika itu datanglah malaikat Jibril mengatakan, ya baginda Rasulullah, sakit panjenengan ini bukan sakit medis tapi penyakit non medis. Ada sebuah ikatan yang diikat di bawah batu di belakang rumahmu gitu. Nah, ketika itu baginda Rasulullah meminta sahabatnya untuk membongkar batu. Ternyata benar di situ ada ikatan. Nah, ikatan 11 ikatan. 11 ikatan inilah yang menjadi sebab asbabun nuzulnya turunnya surat Falak dan Anas. Makanya surat Falak Anas itu ada 11 ayat karena di situ ada 11 ikatan. Satu ayat dibaca
maka satu ikatan itu lepas. Namanya pengobatan alternatif itu kan pengobatan yang sudah terakhir kali, sudah pergi ke dokter dan lain sebagainya, lalu yang terakhir datang ke alternatif. Namanya pengobatan alternatif di dalam usul fikih menggunakan apapun tidak apa-apa, bahkan menggunakan sesuatu yang haram itu pun juga tidak apa-apa. Kita mau menggunakan pengobatan dengan sapu, dengan sandal, dengan keris, dengan apapun, tidak masalah. Yang penting, saya sendiri juga kan sudah berkomunikasi dengan dinas kesehatan. Yang penting tidak melukai orangnya, itu tidak apa-apa. Bahkan saya dulu pernah berobat ke kiai saya, berada di Gunung Lawu. Ketika itu pun pengobatannya dengan menggunakan kotoran ayam, dan itu pun juga sembuh. Lalu masalahnya di mana? Yang sekarang yang dicari medianya atau kesembuhannya? Saya tanya. Ya kesembuhannya kan begitu. Namanya alternatif, saya mau nyanyiin sampean lagu, sholawat, apapun yang saya lakukan, yang penting sampean sembuh apa? Kenapa? Yang penting saya tidak melukai panjenengan. Masalahnya di mana? Kalau ada penipuan dilaporkan dong. Kalau ada yang ditipu, jangan hanya sekedar supaya viral, jangan hanya sekedar supaya subscribe-nya naik. Kalau hanya sekedar seperti itu, kamu boleh berkreator di YouTube, saya juga boleh. Monggo, silahkan berkreasi sendiri-sendiri. Buktikan kreativitasmu bukan dengan cara menjatuhkan orang lain, bukan dengan cara menyebut orang. Katanya kan edukasi. Saya juga edukasi. Katanya kayaknya sana membongkar dukun. Saya juga membongkar dukun. Boleh, saya bisa menunjukkan orang yang kemarin saya datangi, dukunnya itu dukun santet. Saya datangi, saya bisa kok menunjukkan orangnya. Kalau namanya edukasi, itu tidak menyebutkan nama orang. Kalau menyebutkan nama orang itu bukan edukasi. Itu namanya menjatuhkan atau memfitnah kalau tidak bisa membuktikan, kan begitu. Saya menjadi seorang spiritual itu pun bukan keinginan saya. Saya dari pertama ikut Abbas Suyuti Al-Ghazali, saya di pondok. Ketika itu pun saya keluar bukan untuk menjadi seorang paranormal. Saya menjadi seorang pengusaha. Dan alhamdulillah usaha saya juga sudah jalan. Ada beberapa karyawan dan mobil saya. Lalu ketika itu ada orang yang datang minta doa kepada saya. Apa ketika orang minta doa tidak saya doakan? Sekarang pun usaha saya juga tetap jalan. Jadi saya pun juga tidak begitu terpengaruh dengan pengobatan saya, Bang. Saya bisanya bismillah ya bismillah, saya bisanya alhamdulillah ya alhamdulillah, saya bisanya ngidoni ngeludahi ya saya ludahi. Masalah sembuh enggaknya itu hanya haknya Allah. Kita itu hanya berdoa, Allah yang menentukan gitu loh. Saya itu hanya berdoa saja dan Allah yang menentukan hal itu. Bukan saya gitu loh. Yang namanya hamba itu kan hanya berdoa, enggak ada orang yang sakti. Dan saya katakan demi Allah, saya tidak pernah mengatakan kalau diri saya itu sakti. Nggak ada orang yang sakti itu. Orang dimarahi istri aja masih takut. Bilang sakti. Sama-sama makan nasi kok bilang sakti. Sakti di mana gitu loh. Yang bilang saya sakti itu siapa? Gitu loh. Kalau yang namanya tontonan tuh ya hiburan lah. Yang namanya tonton semua. Kalau ditanya apakah ilmu itu ada? Ada. Tapi semua ilmu yang dipertontonkan itu adalah hiburan. Semuanya butuh disetting kayak ini kamera ini. Kalau semuanya untuk membuktikan tenaga dalam seseorang harus dibangkitkan dulu amarah sucinya, dibangkitkan dulu amarahnya baru bisa mental. Semuanya itu butuh disetting gitu loh. Tapi Gus, saya potong sebentar ngomongin butuh disetting. Ustadz Dery Sulaiman sempat ngomong kemarin ada yang salah dari kontennya. Gus bahwa di setiap kontennya tidak menyebut bahwa itu hanya untuk konten. Gimana? Nah inilah yang menjadi kesalahpahaman karena tidak bertabayun secara langsung. Bahwa ketika ilmu-ilmu yang dipraktekkan, contoh ketika ruqyah, apakah ruqyah itu dikatakan settingan? Tidak sayang. Ruqyah itu juga terjadi secara langsung dan nyata di depan saya. Contoh ini saya bakal bawa bukunya, mana sayang? Mana ini? Nah ini ada seseorang yang di ronsen di rumah sakit. Di rumah sakit Dokter Iska. Beliau saya bisa menunjukkan dokternya, bisa kalau dipanggil ke sini, di Trans TV sini. Atau orangnya saya bisa menghadirkan. Di ronsen di dalam tubuhnya keluar 27 paku di dalam tubuhnya. Ini ada paku di dalam tubuh beliau. Bisa dilihat di kamera, ini paku. Di sini ada paku, ada di kepalanya, ada di kakinya. Di sini diterangkan dari pihak rumah sakit bahwa ada logam, ada berdensitas logam di dalam tubuhnya. Sekarang saya tanya, kalau ini benar-benar terjadi, apa dikatakan untuk mengatakan itu hiburan? Ini benar-benar kenyataan, ada yang nyata dan ada yang gaib. Ada siang, ada malam, ada perempuan, ada laki-laki, gitu loh. Ini bisa ditunjukkan rumah sakitnya di mana, orangnya siapa, saya bisa menunjukkan itu. Nah, ketika diruqyah keluar paku di dalam tubuhnya. Nah, ini dikatakan ini penipuan. Siapa yang ditipu? Gitu loh.
Jadi ketika seseorang berbicara harus bisa membuktikan lah. Saya di rumah saya sendiri, saya bersama dengan beberapa anak saya, istri saya, dengan beberapa santri saya, tiba-tiba umpamanya saya dituduh mencuri. Lalu saya tanya, yang dicuri itu siapa? Di mana rumahnya? Siapa korbannya? Mana alat buktinya? Tidak bisa membuktikan itu. Nah, terus sekarang tergiring opini di masyarakat bahwa saya itu melakukan pencurian. Akhirnya terjadilah keributan, kekisruhan itu tadi. Ya ini kan salahnya hanya sekedar opini begitu. Buktinya nggak ada. Boleh ditanyakan di seluruh pihak kepolisian, ada nggak laporan ke saya? Nggak ada. Ya memang mungkin karena medianya yang di luar dikenalaran itu dan beliau figurnya seorang pesulap sehingga menganggap bahwa itu sama seperti apa yang beliau lakukan, trik, penipuan untuk hiburan dan lain sebagainya lah begitu. Disamakan apa yang dia lakukan disamakan dengan apa yang saya lakukan. Padahal ilmunya sudah berbeda. Sama seorang petani mengomentari seorang guru, nggak nyambung. Kamu nyangkol, satunya ngajaran, ini nggak nyambung. Satunya tukang, satunya petani, nggak nyambung. Ilmunya aja nggak nyambung kok. Ilmunya aja sudah nggak nyambung.